selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Hai, sore. Oke, wah ini udah banyak ya yang join. Sebenarnya sih Recording in progress. sebenarnya sih masih banyak banget lagi yang akan join, tapi nggak apa-apa, kita mulai dulu aja karena seperti jadwal ya, kita mulainya di jam 4 sore. Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Yang mau nyalain kamera biar Recording bareng sama stopped. aku, boleh loh nyalain kamera ya, biar aku juga bisa lihat wajah-wajah cantik dan tampannya. Peres nih, Kak Aisyah? Enggak dong, nggak peres dong. Tapi aku cuma biar kita bisa berkenalan lebih lanjut juga, aku juga mau tahu siapa Recording aja in sih progress. yang join acara webinar YouFit dan Instapay sore hari ini. Izin off cam dulu ya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Nggak masalah. Yang penting memperhatikan webinar hari ini ya. Selamat sore, perkenalkan dulu. Nama aku Putri Aisyafa atau bisa dipanggil Aisyah. Aku adalah marketing eksekutif dari YouFit dan senang sekali pada sore hari ini aku bisa hosting acara webinar Instapay dan YouFit. Ya, teman-teman udah tahu materi hari ini akan mengangkat tentang apa? Judulnya aja udah menarik, tapi tunggu sampai di situ dulu karena materinya lebih menarik dari judulnya. Nah, tapi aku nggak akan sendirian. Selain ditemani oleh dua speaker hebat, satu dari YouFit, satu dari Instapay, aku juga akan ditemani oleh satu host hebat dari Instapay. Ada Kak Nabelia. Hai Kak Nabe, selamat sore. Selamat sore, saya Nabelia dari Product Marketing Lead untuk Instapay dan MC Payment. Nanti ada dua pembicara yang bagus-bagus banget sih, expert in their field. So, stay tuned guys. Wow, thank you Kak Nabe. Nah, ini Kak Aisyah dan Kak Nabe akan berdampingan kah nge-hostnya, nanti akan rebutan mikrofon kah? Tidak ya, jadi nanti aku duluan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Nabe. Nah, tapi sebelum itu, aku mau memberitahu juga ada beberapa pengumuman ya, teman-teman. Selain tadi aku meminta agar memperhatikan webinarnya, karena tadi juga beberapa komen bilang, aku udah tahu Kak tentang diet dan katalog. Ya betul, tapi juga ada beberapa hal yang mau kita sampaikan, yaitu akan ada giveaway. Yes, jadi Instapay dan YouFit akan memberikan hadiah untuk 4 orang pemenang yang beruntung hari ini. Caranya gampang banget, nanti di tengah-tengah acara Kanabe akan menjelaskan lagi caranya gimana, tapi aku sampaikan dulu di awal. Jadi ada dua mekanisme nih. Yang pertama, teman-teman cukup perhatikan materi webinar hari ini. Jadi nanti ada dua materi dari Kak Rachel Olsen selaku ahli gizi YouFit yang akan menyampaikan dari sisi gizinya. Kemudian nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dari setelah sesinya Kak Rachel. Kemudian dilanjutkan lagi dari sisi Instapay, kita juga punya pembicara hebat yaitu ada Kak Valerino Wijaya yang mana akan menyampaikan terkait dengan katalog yang tadi katanya teman-teman udah pada tahu. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab juga. Nah, dari masing-masing sesi akan dipilih masing-masing satu, jadi totalnya 2 orang dengan penanya terbaik. Penanya terbaik itu maksudnya gimana sih Kak? Penanya terbaik itu bertanyanya sesuai dengan materi yang disampaikan dan juga tepat sasaran ya. Jadi biasanya nih pengalaman aku kalau misalnya Kak Rachel nyampein tentang gizi gitu ya, misalnya cara berpuasa yang tepat, ujung-ujungnya yang ditanyain keto diet lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, nanti baru bisa menang. Kemudian mekanisme yang kedua bisa juga update di Instagram story kalian. Caranya gampang, kalian tinggal rekam aktivitas kalian yang lagi nonton webinar dan juga tunjukin dong katalognya Instapay di handphone atau di laptop kalian mungkin ya, kalau bisa dibuka lewat laptop. Nanti ditunjukin, di post di IG story. Jangan lupa mention Instagramnya YouFit dan juga Instagramnya Instapay. Kalau YouFit, Instagramnya @youfit_id. Kalau Instapay, Instagramnya @instapay.id. Gampang ya. Jangan lupa juga untuk di-follow Instagramnya YouFit dan Instagramnya Instapay, karena nanti akan ada tim sosial media kita yang memperhatikan nih, kira-kira sudah mengikuti terms and condition-nya belum ya, sudah follow Instagram belum, sudah mention belum, dan pastinya jangan di private account ya, karena kalau di private nanti kita nggak bisa lihat gitu ya, ada mention yang masuk. Dan jangan menggunakan account-account yang second account ya, yang untuk nge-stalking para opa-opa K-pop gitu ya. Jadi menggunakan account asli kalian, jangan account-account yang tidak dikenali gitu. Nah nanti akan ditentukan 2 orang pemenang, jadi totalnya akan ada 4 orang yang
berhak mendapatkan sejumlah uang. Wow, sejumlah uang nanti diisikan e-wallet-nya sama Instapay dan juga ada produk yang akan dikirimkan oleh YouFit ke teman-teman pemenang semuanya. Gitu, menarik ya hari ini ya. Jadi nggak cuma bagi-bagi edukasi atau ilmu aja, kita juga akan bagi-bagi hadiah supaya tetap sehat dan juga tetap bermitra bersama Instapay. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja kali ya ke ini udah mulai banyak juga nih yang join. Gimana nih Kanabe, apa kita langsung mulai aja acaranya dengan pembicara pertama? Boleh, boleh. Let's start. Oke. Oke, kalau gitu. Nah, kalau gitu aku mau memperkenalkan pembicara pertama kita, ada Kak Rachel Olsen. Hai Kak Rachel, selamat sore. Hi Aisyah, hi Nabe. How are you Hai, guys? selamat sore. How are you, Rachel? Good, very, very good. Really excited to be here dan mau berbagi ilmu nih sama teman-teman hari ini. Iya. Nah, ilmunya juga nggak cuma-cuma ya, ilmunya ternyata tentang diet yang orang-orang nanti-nantikan. Mungkin pertanyaan kalian udah berentet ya, Kak aku udah kurus, apakah aku butuh diet gitu kan? Kak aku merasa setelah pandemi ini berat badan aku naik banyak, kira-kira dietnya gimana? Udah, simpen dulu buat nanti pertanyaannya. Karena tadi sekali lagi yang seperti aku sudah sampaikan, untuk penanya-penanya terbaik sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, bisa mendapatkan hadiah dari YouFit dan Instapay. Dan jangan lupa mulai di-follow dari sekarang Instagramnya YouFit dan Instapay, karena nanti kalau misalnya kalian mengupdate keseruan hari ini di IG story kalian, jangan di private account ya, Instagramnya, itu nanti kalian bisa mendapatkan hadiah dari YouFit dan juga dari Instapay. Oke, kalau gitu sebelum aku menyerahkan virtual mic-nya ke Rachel, mungkin sedikit sneak peek terkait dengan materi yang Rachel akan sampaikan. Jadi kita, Rachel sih bukan kita ya, aku dong berarti nanti kalau kita tuh aku juga ngejelasin. Jadi Rachel akan menyampaikan terkait dengan tips G2 diet. Waduh, kalau udah G2 tuh berarti kalau dilakuinnya mulai hari ini, pasti bakalan sukses gitu ya. Jadi ada beberapa hal tentang kalori counting, gimana cara menghitung kalori, terus juga makanannya, preferensi makanan seperti apa. Itu semua akan dibahas oleh Rachel. Karena seru, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap diperhatikan webinarnya. I'll give the virtual mic to Rachel. Have fun, Rachel. Thank you Aisyah, thank you so much semuanya. Perkenalkan, nama aku Rachel Olsen dan aku ahli gizi, nutritionist dari YouFit. And yeah, thank you so much Instapay juga for this collaboration. And semuanya yang udah hadir, for your time. Aku akan share my screen first, so kita bisa langsung ke materinya aja ya, because you guys are waiting for this, of course. Okay, wait. Okay, do you guys see the screen okay? All right. Oke, jadi teman-teman hari ini pasti you guys probably have your own health goals dan bentar lagi juga puasa, so maybe these health tips kalian juga bisa terapkan sekarang, jadi it'll prepare your health untuk nanti ketika mau puasa juga nih bentar lagi, 2 more weeks ya. Jadi teman-teman yang mungkin lagi ngerasa that your health is not so good, that energi levelnya juga masih belum tinggi, and you wanna like increase your health sebelum puasa, bisa terapkan all the tips today. So, Oke, sebelum aku ngomongin calories, aku mau share sedikit nih tentang imunitas dan hubungannya apa sih sama gizi yang kita konsumsi. Jadi penting banget untuk mempunyai berat badan yang seimbang di masa pandemi. Kenapa? Nanti aku akan share datanya bahwa orang yang obesitas dan orang yang mempunyai berat badan yang berlebih itu resiko untuk penyakit dan juga sistem imun yang turun itu akan lebih tinggi. Jadi tidak hanya orang yang berat badannya berlebih, tapi orang yang sebenarnya
masih lean, masih kurus, itu juga bisa gizinya tidak seimbang. Tergantung apa yang kita makan. Jadi yes, it's important untuk orang yang berat badannya berlebih, tapi that doesn't mean that everyone that's skinny is also healthy ya. Tergantung apa yang kita konsumsi dalam satu hari. Kita bisa kurus, tapi kalau misalnya kita makan lemak yang terlalu banyak, and a lot of junk food, tapi kaloriesnya masih within our recommended amount, ya berat badannya nggak akan naik. Tapi that doesn't mean kita ada complete like the vitamins and minerals dalam makanannya itu bisa kekurangan juga with people that are skinny. Nah, tapi sudah ada datanya bahwa orang yang obesitas itu inflamasinya lebih tinggi karena lemak adalah cadangan energi ya. Jadi kalau misalnya kita makan a lot of calories, makanan porsi yang terlalu banyak, itu pasti akan menjadi lemak. Nah, lemak ini dia aktif gitu. Jadi dia sel-sel yang aktif yang meningkatkan inflamasi. Jadi kalau misalnya kebanyakan dan kita kena virus corona atau kena patogen yang jahat, itu sulit untuk tubuh kita melawan the virus. So, aku mau share ke teman-teman bahwa ini udah ada studinya bahwa dari Center of Disease Control and Prevention bahwa orang yang punya body mass index di atas 25 itu mempunyai 61% resiko kematian lebih tinggi daripada yang berat badannya normal. And they have 33% resiko untuk masuk rumah sakit lebih tinggi juga, and 35% memerlukan ventilator. So that's why berat badan itu penting banget. Dan Indonesia makin as time goes by, berat badan kita tuh makin tinggi, makin naik. So untuk teman-teman yang mungkin lagi ingin losing weight because kalian feel like, oh I don't feel like I'm in a healthy weight, this is the time. This is a good time ya, karena lagi pandemi. So gimana nih caranya untuk, okay I don't want that, I don't want all these risks untuk sistem imunnya lemah. Nah, caranya adalah untuk sebenarnya mengetahui sedikit tentang nutrisi and mencoba memilih makanan yang lebih bergizi tentunya. The first rule, kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, itu pasti harus according to calories gitu. So, apa itu calorie? Calorie adalah satuan dari energi. Jadi dia ada in all of our food. Semua makanan itu mengandung calories. Nah, kebutuhan kalori semua orang itu pasti berbeda. My calorie needs itu beda with Nabelia's calorie needs. Dengan Aisyah's calorie needs. Itu pasti beda. Tergantung our usia, berat badan, tinggi badan, dan metabolisme tubuh kita juga. Kalau misalnya kita olahraganya banyak dan kita aktif, itu kebutuhan kalorinya akan lebih tinggi. And ya jadi kalau misalnya kita lebih aktif, we will be able to eat more calories. Itu kenapa olahraga juga sangat penting. And biasanya ada 3 macronutrients, fat, protein, and carbs. Nah, kenapa kalau misalnya kita makan lemak kebanyakan itu gampang untuk jadi gemuk? Karena calories dalam lemak itu paling tinggi dibanding protein and carbs. Lemak mengandung 9 calories per gram. Kalau carbs and protein, dia mengandung 4 calories per gram. Jadi you can see the difference. Dan nanti aku akan kasih lihat juga calories dalam minyak itu sebenarnya berapa. And ya, jadi gimana sih cara hitung calories di dalam makanan kita? Jadi salah satu cara, the easiest way adalah untuk baca nutrition label. So kalau kalian lihat kemasan, kalian bisa lihat di belakangnya itu ada informasi nilai gizi, and you guys can see inside there itu ada the carbs, the sugar, the vitamins and minerals, itu semuanya biasanya ada di situ. Nah, it's very important juga tapi untuk mengetahui how many grams is the whole packaging. Karena kadang-kadang kalau kita lihat
the informasi nilai gizi itu belum the whole serving size. Biasanya the serving size mungkin kayak 10 grams, 8 grams, tapi the kemasan sendiri could be higher than that. That's why penting untuk dikali with the amount that's in the front or biasanya in the back. Dan kalau misalnya kalian mau tahu what is my kebutuhan calories, nanti mungkin setelah ini kalian bisa coba searching di Google TDEE kalkulator. Di situ kalian bisa langsung just put like your age, your activity level, tinggi badan, and then nanti dia akan kalkulasi sendiri dan kalian bisa tahu kebutuhan kaloris kalian itu berapa. Nah, this is in detail of the informasi nilai gizi yang ada. Dan kalian bisa lihat that itu pasti ada lemaknya, ada proteinnya, ada sugarnya, and it's very important to see it karena kalau misalnya gulanya itu tinggi banget, misalnya di atas 20 gram, itu lumayan tinggi karena the batas maksimal per hari itu untuk dewasa 50 gram. So kalau kalian makan banyak sugary drinks sama snacks yang gulanya mungkin udah di atas 20, it can easily accumulate to be di atas 50 ya kan. Belum mungkin kita makan a menu yang ada gulanya juga. So it's important to read the nutrition label and look at like the gula. Dan untuk natrium itu biasanya rekomendasinya jangan lebih dari 2.300 mg per harinya. Jadi kalau misalnya you look at chips, kadang-kadang bisa so high, kayak 1.000 mg of natrium, then you know not to eat like 2 bags of chips in one day. And then biasanya juga di bawahnya itu ada vitamins and minerals. So ada vitamins and minerals. Kalau misalnya vitamins and minerals AKG-nya, jadi angka kecukupan gizinya itu lebih tinggi, it's even better. Jadi mungkin makanan itu difortifikasi with vitamin D, calcium, vitamin E, dan the more higher the vitamins and minerals, and also the lower the sugar, the salt, the healthier the food. Ya, kemudian teman-teman juga bisa pakai some applications online kayak nilaigizi.com atau ada juga Fat Secret. Itu kalian bisa look at a lot of ingredients, a lot of meals yang udah ada di daftar makanan mereka, and kalian bisa tahu kayak makanan yang mungkin nasi putih kaloriesnya berapa dibanding with other carbohydrates. Jadi kalian bisa tahu kayak yang mana yang kalorinya banyak, yang mana yang kalorinya rendah. Ya, jadi siapa di sini yang suka masak sendiri? Atau biasanya kalian sukanya pesen makanan? Well, kalau kalian suka masak sendiri, it's actually better karena kalian bisa control the types of foods yang kalian makan. So biasanya ada nih contoh kayak bayam sama bawang putih. Bayam kaloriesnya rendah banget. Like mostly sayur-sayuran itu kaloriesnya rendah dan bawang of course kaloriesnya juga rendah because it's also a plant. Biasanya plants mereka kaloriesnya not so high, biasanya not all but biasanya. Dan minyak itu lumayan nih, 2 sendok makan mengandung 160 calories. Jadi kalau misalnya kita pakai maybe more than 2 sendok makan, kita menggoreng makanan dan itu menyerap all of the really really delicious oil, itu bisa sampai di atas itu. Kayak misalnya pisang goreng bisa easily 300 calories. Satu porsi aja gitu. Jadi kalau misalnya kita makan 5 pisang goreng, easily bisa exceeding our calorie needs. So that's why kalau bisa mengurangi menggunakan minyak itu in a weight loss program, in any weight loss program. Jadi kalau kalian bisa metode masaknya pilih yang rebus, bakar, kukus,
dikukus, tumis, itu jauh lebih baik. Nah, selain itu, another very important calorie tips adalah teman-teman coba lihat saus-saus atau other ingredients di dalam makanan yang kalian konsumsi itu apakah tinggi kalori juga. Jadi misalnya nih, kalian, oh ya makan salad buah dan udah sehat, dan kita nggak menghitung kalorisnya sama sekali, and we don't really realize it, itu bisa easily 300 calories in one small portion, dan itu kita makan as a snack. And itu bisa easily increase your salary karena kita mikir it's healthy, it's low calorie, it's just fruits, tapi dia ada kejunya juga di dalamnya. Keju juga 70% fat, jadi lumayan tinggi juga kalorisnya. Dan mungkin ada cream or any very thick dairy yang dimasukin ke dalam salad buah, itu juga bisa increase the calories. And then gado-gado. Gado-gado itu easily bisa tinggi juga kalorisnya karena saus kacangnya ini. Saus kacang is high in sugar, high in fat, karena kacang memang walaupun sehat, dia ada lemak jenuhnya. Jadi memang sebaiknya dijaga porsinya gitu. And ya, jadi intinya before I go on, aku mau share bahwa calories yang kita makan basically kalau misalnya kurang digunakan itu pasti akan disimpan menjadi lemak. Karena it's an unlimited supply of energy. It's unlimited. So kita bisa nambah lemak sebanyak mungkin. The body is very, very amazing, but also very scary. Kita bisa makan as much as we want and it'll just be saved as fat. So the most important thing adalah untuk weight loss, kita mengurangi calories yang kita konsumsi dalam satu hari. And sebaliknya ya, kalau untuk weight gain, kita meningkatkan calories yang kita butuhkan dalam satu hari. And if you want to maintain your weight, kalian nggak mau naik, nggak mau turun, then kalori yang masuk harus sama dengan calories yang keluar. And untuk membantu the calories juga gampang untuk kebakar, itu juga bisa dari beraktivitas, olahraga, dan istirahat cukup. Nah, istirahat ini nih yang penting banget karena metabolisme tubuh kita itu akan turun kalau kita tidurnya nggak cukup. Dan our recovery, apalagi kalau kita olahraga, itu muscle turnover pasti akan keep on building kalau istirahatnya cukup. So, try tidur 7 jam per malam, averagely, itu yang paling baik. Nah, maybe some of you are already thinking kayak, oh okay, jadi what is a healthy weight loss amount? Nah, jadi we all know banyak yang pengen hasil that's immediate, yang wah turun berat badan 14 kilo dalam 2 minggu, wah bisa banget. Nah, tapi that's actually dangerous karena most likely kalian nggak, yang turun itu bukan lemak, tapi yang turun adalah air. Dan karena kalian losing weight so fast, kalian nggak akan build a habit. Jadi setelah that weight is lost, setelah sebulan, 2 bulan lagi, itu akan gampang naik lagi berat badannya. Jadi pengurangan 500 kalori is enough. Banyak hanya calories 500 to 700 calories in one day itu nggak direkomendasi oleh ahli gizi karena makan terlalu dikit juga nggak bagus untuk energi kita, untuk sistem imun kita, untuk building our muscles karena itu semua juga butuh macronutrients.
Jadi kalau misalnya kalian kurangin 500 calories per hari, you can lose around 4.5 to 1 kilogram in a week. And that's a very, very, very good amount. And when you lose this amount, kalian gak akan gain it back so easily. And itu adalah sesuatu yang kalian mau achieve. So remember, 10 kilograms in 2 weeks is not realistic. Dan kalau misalnya kita turun in such a large amount, pastinya nanti you're gonna gain it back. And that's what happens in puasa. Jadi ada penelitian yang melihat bahwa di bulan puasa, banyak banget orang yang turun berat badan. Tapi setelah puasa udah selesai, di saat Idul Fitri, itu berat badan kita naik even more than before we started puasa. Jadi itu yang harus kita perhatikan ketika udah puasa nih dan udah turun berat badannya udah semangat. Be careful di Idul Fitri, jangan bablas lagi dan nanti berat badannya naik lagi. But that's why nggak usah turun terlalu banyak juga in the fasting months. Nggak usah yang sampai wah udah turun banyak banget kilogramsnya karena puasa, because it's not sustainable. So, sekarang ke YouFit-nya nih. Jadi aku mau share bahwa of course the most important nutrients yang kita bisa dapatkan itu memang dari makanan ya. From whole foods, from fruits, vegetables, whole grains, dan protein nabati dan lain-lain. Itu tinggi serat, tinggi vitamin, minerals. Tapi dalam satu hari, kadang-kadang kita belum tentu 100% make sure that all the nutrients itu cukup. Dan selain itu, metode masak setiap hari itu juga bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam makanan yang kita konsumsi. Jadi contoh, kalau misalnya kita makan broccoli and we're like, okay, we're getting vitamin C from broccoli. Tapi kalau kalian rebus broccoli, itu 100%, almost 100% of the vitamin C itu akan hilang. Karena vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air and it's very heat sensitive. Jadi dia akan hilang kalau kena panas. Maybe teman-teman juga minum air lemon yang panas and you think that this is good for me because of the vitamin C. Vitamin C-nya hilang kalau misalnya itu panas. Jadi method of cooking, method of preparing food itu juga bisa mengurangi the nutrients inside. In fruits juga bisa. Jadi kalau kalian potong-potong buah dan kalian masukin dalam kulkas, it can oxidize. Jadi dia akan berkurang vitaminnya juga. So it's best to eat fruits ketika kalian kayak udah potong itu langsung dimakan. Bukan dipotong-potong dulu terus masukin kulkas terus eating it later. It's still good of course, cuman kandungannya akan berkurang. And that's why kita perlu mengkonsumsi multivitamin juga perharinya. Karena belum tentu cukup dalam satu hari. Dan selain itu, ada vitamin juga, vitamin D, yang jarang banget ada di dalam makanan. Nah, vitamin D is a sunshine vitamin. Mungkin teman-teman pernah dengar, it's a sunshine vitamin. But dia jarang banget ada dalam makanan. Dan di Indonesia itu sekitar 60% deficiency this vitamin. So, YouFit ingin membantu masyarakat Indonesia bisa dapat the vitamins and minerals that we need, tapi dengan dosis yang seimbang juga. Jadi di dalam satu gummy YouFit multivitamin itu ada vitamin A, D, E, C, B kompleks, dan 3 minerals, selenium, yodium, sama zinc. Jadi ada 10 vitamin dan 3 minerals. Selain itu yang baru ini, dia juga ada 5 super berries, jadi ada strawberry, cranberry, goji berry, raspberry, dan blueberry dalam satu gummy. Yang ini dia juga rasanya ada 3, ada blueberry, raspberry, sama kemasan which flavor you'll it's like surprise basically. Dan teman-teman cuma perlu 1 gummy aja per hari dan itu udah mencukupi angka kecukupan gizi kita
dalam 1 hari. Jadi nggak usah berlebih. Tapi kalau misalnya nggak sengaja berlebih juga karena dia enak, itu nggak akan akumulasi di ginjal kita karena dia hanya 100% AKG. Cuman di dalam satu gummy UFIT itu ada 2 gram gula. Jadi dia kalau misalnya kita makan kebanyakan, then of course gulanya juga akan naik ya. Tapi 2 grams of sugar in one gummy is so little kalau misalnya kalian bandingkan itu dengan other sweet foods kayak let's say soft drinks. Soft drinks itu ada sekitar 30 grams of sugar in one can. Selain itu kayak jus in kotak itu bisa sekitar 20 gram gulanya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengurangi gula dan mengurangi other sugar sweet beverages, bukan UFIT. Karena UFIT hanya 2 gram gula, ini rendah banget ya. And yeah, this is the adult one. UFIT juga sebenarnya ada other products too, ada yang omega 3, ada yang beauty plus, ada yang collagen. Teman-teman kalau misalnya curious of other UFIT products, lihat aja ada banget, ada varian untuk anak juga. Kalau misalnya teman-teman ada a child yang di atas umur 3 tahun, kita juga ada UFIT anak dan omega anak. Yeah, so before I close this session, aku juga mau share bahwa it's so important untuk kita tidak mempunyai a diet mindset, which is kita selalu going on a diet, selalu doing something that's restrictive yang nggak membuat kita menyenangkan. Karena kalau kita ingin hidup yang sehat, that's already a lifestyle. Dan when it's a lifestyle, itu bukan sesuatu yang membuat kita unhappy. So just do it slowly, step by step. Nggak perlu mau change everything. Start with one habit yang kalian ingin ubah dulu. Like misalnya aku mau coba makan lebih banyak buah. Okay, focus on that first daripada focusing too much on the big like okay aku mau turun berat badan, okay harus ini. Nanti pastinya akan stress out and you guys are gonna give up. So just start slowly. And selain itu, aku juga mau share bahwa kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang gizi, kalian bisa lihat namanya isi piringku. Dan dalam satu piring kita itu sebaiknya ada setengahnya buah dan sayur, and then ada carbohydrates yang kompleks, jadi yang tinggi serat kayak ubi, nasi merah, singkong, and then seperempatnya itu protein. Kalau bisa protein yang rendah lemak, kayak ayam dada, ikan, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. And then of course, setelah sarapan, kita rekomendasi makan 1 UFIT-nya, agar di pagi-pagi semua nutrisi kita sudah tercukupi, dan kita ready to start our day actively. Yes, so I hope teman-teman hari ini banyak pertanyaannya, karena it's a very wide topic, and maybe I'll just close it with remember that ketika kalian menjalani diet, make sure that you're happy dan your mental health is good too. Don't be stressed out, karena kalau kita stres itu juga akan sulit untuk tubuh kita mengolah lemak menjadi energi, apalagi yang di perut, karena stress hormones, cortisol itu biasanya meningkatkan our visceral fat, yaitu lemak di bagian organ-organ dalam bagian perut gitu. So thank you semuanya. Kayaknya udah banyak pertanyaan nih, tadi aku juga udah lihat banyak hands raising up. And yeah, I will give the virtual mic to you then, Nabe. Thank you Rachel atas penjelasannya. Nah, seperti yang tadi udah di-mention oleh Rachel, kita tuh boleh banget kok diet during pandemic, tapi jangan lupa vitamin dan mineralnya harus cukup agar tetap sehat. Makanya konsumsi vitamin dari UFIT, dan mereka punya packaging terbaru loh. And now I'm gonna open the Q&A session. Banyak banget ya ini yang udah nanya. Mungkin aku pilih 2 karena kita juga ada time-nya ya. Aku mungkin Rachel bisa menjawab pertanyaan dari Frederick Tangerang Selatan. Kak, untuk orang yang baru mulai diet di masa pandemi ini,
otomatis pasti sistem kekebalan tubuhnya menurun karena defisit kalori. Apakah penggunaan multivitamin dapat membantu sebagai booster bagi kekebalan tubuh dan apakah direkomendasikan bagi pemula? Oke, back to you, Rachel. Thanks, Nabe. Yes, pasti. Karena memang salah satu fungsi multivitamin and vitamins itself adalah untuk meningkatkan sistem imun kita, apalagi vitamin D, vitamin C, dan zinc. Itu bisa bantu banget untuk meningkatkan sistem imun. Udah ada penelitiannya juga, apalagi untuk orang-orang yang punya comorbid, yang punya underlying health conditions, mungkin mereka misalnya punya kolesterol tinggi, ada resiko untuk diabetes, dan lain-lain. Itu bisa bantu banget. Dan kalau misalnya kita lagi diet, it's even more important untuk suplemen juga karena kita mungkin meng-eliminate a food group yang sebenarnya penting. Jadi karena kita mungkin belum 100% tahu apa yang baik dikonsumsi, apa yang tidak baik, jadi resiko kekurangan vitamin dan minerals itu juga bisa lebih tinggi. Karena apalagi kalau defisit calories ya, apalagi untuk orang yang mungkin biasanya makan 2.500 calories, terus dia cut to 2,000, ya the 500 calories itu yang biasanya mungkin dari sumber-sumber makanan yang tinggi vitamin minerals akan berkurang. Jadi suplemen bisa membantu complete those missing vitamins dan kita juga akan merasa lebih confident aja bahwa kesehatan kita nggak akan turun dan sistem imun kita juga nggak akan turun. Ya, semoga kejawab. Thank you, Kak Rachel. We have another one more question from Elegda Sianipar. Mau bertanya bagaimana sih kalau dia mengalami darah rendah? Apakah saya termasuk orang yang kekurangan kalori? Dan bagaimana caranya agar gizi dan kalori saya seimbang? Thank you. Thank you. Ya, jadi it's actually normal. Banyak banget orang yang mengalami darah rendah, especially women, karena itu juga ada hubungannya sama the fat inside our blood, the zat besi inside our blood volume 2. Jadi dia bisa terbantu dari pola makan kita. Kalau kita coba untuk mengurangi goreng-gorengannya, terus kita coba untuk makan makanan yang bergizi juga yang membentuk sel-sel darah merah kita, jadi kayak zat besi, vitamin C, vitamin B12, itu nanti darah rendahnya juga bisa terbantu. And other than that, penting juga untuk olahraga ya, jadi tetap aktif. Cause aku juga dulu pernah darah rendah yang kalau misalnya aku duduk terus berdiri tiba-tiba pusing gitu, itu pernah terjadi. Tapi setelah aku ubah nih pola makannya yang terlalu oily and greasy itu aku kurangin dan aku lebih banyakin buahnya, lebih banyakin my green veggies untuk dapat zat besi, and itu membantu meningkatkan my tekanan darah menjadi lebih normal as well. So itu bisa dicoba ya. Sama coba minum banyak air putih juga karena kalau kekurangan air putih akan darah rendahnya juga it will not improve. So try those tips from me first. And also the vitamins for sure will help karena dia ada vitamin B12-nya which helps to build your red blood cells. And ada vitamin C as well. So coba untuk konsisten juga makan multivitaminnya. Oke, thank you Kak Rachel. Semoga jawaban tadi dari Kak Rachel bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian ya. Nah sekarang aku mau langsung kasih tahu siapa winner untuk question terbaiknya, yaitu goes to Frederick Tangerang Selatan ya. Congratulations, you will get OVO saldo dan juga produk dari YouFit yang terbaru. Oke.
Nah, sekarang aku juga mau ngingetin, jangan lupa ya guys, kalau tadi kan udah di-mention oleh host kita, masukin ke IG story kalian, tag instapay.id dan juga ufit_id, nanti akan ada lagi pemenang-pemenang lainnya di akhir acara. So stay tune until the end, karena masih banyak banget lagi yang akan kita kasih ke kalian. Oke, aku lanjut ya. Selain sehat secara fisik, kesehatan apa lagi sih yang perlu kita jaga? Pasti kesehatan financial. Salah satu itu udah mungkin paling terpenting ya. Nah, pandemi ini tuh membuat pemilik bisnis harus beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis yang sesuai. Kenapa? Agar kita cuan dan untung. Nah, makanya kali ini aku mau kenalin nih salah satu expert, one of the best CEO ya, dari MC Payment dan InstaPay, akan menjelaskan secara detail seperti apa sih bisnis itu yang bagus, pakai apanya gimana, dan aku mau langsung aja nih perkenalin Pak Valerino Wijaya selaku CEO dari MC Payment dan InstaPay Indonesia. Dipersilakan Pak. Halo, selamat Halo sore Pak. semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, aman. Oke, thank you semuanya. And first of all, thank you to Rachel and UFIT team for inviting us to be jadi part of this education program. Ya. It's very refreshing. And when we talk about kesehatan, salah satu yang paling penting gitu. Kalau mungkin bisa dibilang salah satu 3K gitu, kesehatan, keluarga, dan kerja ya. Gitu. Nah, dalam porsi kerja ini ada vitamin yang biasanya kita juga penting kan, vitamin C dan D, vitamin cuan dan vitamin D. Ya, I'm just kidding. But mungkin beberapa dari kita yang sore hari ini hadir juga pengusaha ya, wira swasta yang juga jualan. Terutama di masa-masa pandemi ini banyak sekali sih usaha rumahan dan sebagainya ya. Nah, sebagai penjual itu first of all we're thinking about mungkin target pasar kita yang mau kita sasar dan sebagainya. Kemudian kita fokus on our product, making sure kalau emang bikin kue itu kuenya sesuai enak gitu ya, apa yang disukain orang, rasanya dan sebagainya. Nah, tapi yang tidak kalah important adalah satu faktor di situ marketing gitu. Nah, marketing ini tentunya berkembang pesat sekali metodenya dengan perubahan behavior dari masing-masing kita sendiri gitu. Contohnya sekarang aja gitu. Biasanya kita meeting, we have to rent a big hall, terus habis itu kita undang orang untuk datang. Sekarang we just can do it in our convenience di kamar masing-masing mungkin, di meja kerja masing-masing gitu. Jadi it all change gitu. Nah, salah satu yang penting kan tadi saya sebutkan marketing ya. Marketing ini berarti mendekatkan atau memvisualkan produk kita, menjelaskan produk kita kepada klien. Nah, di sini typically kalau kita ke restoran lah, for example, the first thing we want to say or we want to ask is where's the menu? Gitu. Saya mau lihat menunya gitu. Saya udah tahu lah restoran saya udah masuk sini, saya mau lihat menunya gitu. Nah, kalau dalam dagang atau dalam kita jualan, ini kita sebut bukan menu tapi lebih kita sebut katalog, right? Nah, berkaitan dengan tadi perubahan behavior yang ada, katalog yang sifatnya online itu makin penting, gitu ya. Jadi first mungkin yang mungkin beberapa tahun lalu semua pada berpikir, wah saya mesti punya website, saya mesti punya website. Terus kemudian juga rada berkembang lagi, oh ada marketplace nih, saya join marketplace dan sebagainya. Nah, but how about all of us who just starting something gitu ya. Kita mau mulai website, saya nggak ngerti bikin website, saya nggak ngerti mesti bagusin website gimana. Website sendiri by the way perlu dipasarkan juga gitu, nggak cuma serta-merta online kemudian orang akan hadir sendiri, nggak juga gitu kan. Kemudian kalau kita join ke marketplace, apa nih lika-likunya? Karena kalau kita join marketplace, then let's say kita jualan sendal jepit misalnya gitu ya. And the beauty of the beauty of marketplace is actually buat pembeli, they can just type in sendal jepit, but then your product will be compared to one another tuh kira-kira side by side. Dan guess what? Biasanya kita pilih kalau nggak yang paling dekat, yang paling murah dan sebagainya. It really faktor-faktor yang membuat level competitiveness itu makin lama makin tinggi dan itu sulit buat kita. Nah,
paling enak sebenarnya gimana sih? Kalau kita punya direct client, kita bisa reach out ke klien kita sendiri, gitu loh. Gimana caranya kita bisa reach out ke klien kita sendiri? Nah, pertama, for example, kita punya toko biasanya untuk show. Ini, klien datang sendiri, kita ada interaction langsung kan. Tapi again, punya toko ini mahal gitu. Kita sewa di mall, mallnya kadang tutup karena pandemi, gitu kan. Terus kemudian ya ada biaya maintenance, you have to hire orang untuk apa namanya kerja di toko dan sebagainya. Nah itu bukan faktor yang murah gitu untuk sebagai suatu hal yang kalau kita mau mulai usaha gitu ya. Jadi biaya operasional itu bisa menjadi satu faktor yang signifikan. Oke, lalu yang kedua, cara kita mau meningkatkan penjualan dari katalog sendiri itu gimana sih gitu? Itu tadi kita sebutkan online, online, online. It's always the buzzword online, online. Kenapa sih? It's not for just cuma untuk keren-kerenan gitu. Tapi benar-benar ini karena perubahan cara kita mengakses informasi, perubahan gaya hidup kita yang banyak mungkin not for the very healthy reason ya kita hanya akhirnya duduk pegang HP just scrolling around gitu. Nah, tapi datanya adalah lebih dari 88,1%, mungkin near 90% bahwa transaksi Indonesia ini sudah dilakukan secara online, gitu ya. Jadi mau nggak mau Anda harus masuk ke dalam yang namanya dunia online ini supaya barang dagangan Anda laku. Simpelnya begitu, ya. Nah, selanjutnya manfaat berikutnya dari satu sistem online katalog ini itu mungkin nggak terpikirkan di awalnya biasanya kalau orang kita mulai dagang. Tapi begitu kita ada banyak pembelian dan sebagainya, itu ada data yang ada di situ. Dan data itu tidak akan hilang. Instead of kita melakukan pencatatan secara manual yang kemudian sulit untuk dicari trennya, sulit untuk di-track kembali, bahkan bisa hilang gitu ya. Let's say kebanjiran, apapun itu ya, bukunya hilang dan sebagainya, itu bisa terjadi. Kemudian kalau kita ngomong soal mulai ke financial-nya, di situ ada resiko bahwa rekonsiliasi kita bisa salah. Mungkin jangan sampai sih nolnya kurang satu gitu misalnya. Itu kan faktor lumayan besar ya sebenarnya. Nah, semua ini kalau kita mau teliti, itu takes our energy and our time gitu. Jadi dan sedangkan sistem itu sudah menyediakan fasilitas itu buat kita gitu. Jadi let's make our life easier by picking the right system that works for our business. Seperti itu, ya. Nah, di sini kita masuk Instapay-nya ya. Jadi Instapay adalah salah satu produk kami yang memang kami sebagai payment gateway kami memfasilitasi penerimaan pembayaran. Jadi kami awal ini memang core dari bisnis kami adalah memberi fasilitas penerimaan pembayaran. Jadi Anda jualan, Anda bisa terima pembayaran pakai kartu kredit, virtual account dan sebagainya. That's the first thing. Lalu kemudian kami recognize bahwa our clients need more features from us or need ada satu kebutuhan bahwa mereka perlu memasarkan produknya nih. Tuh. Nah, kebetulan buat kami hal ini kayak ini very very natural for us. Gitu. Jadi kita kembangkan berikutnya dari produk Instapay kami ini dengan online katalog ini. Gunanya apa sih online katalog? Kita tadi bisa mengurangi mengurangi operational cost, kemudian kita bisa meningkatkan penjualan, kemudian kita make sure semuanya tercatat dengan baik. Nah, di Instapay, untuk mulai Instapay katalog, very simple. You just need to download Instapay, just like usual. Anda nggak perlu bikin website, Anda nggak perlu join ke marketplace. Di situ ada caranya untuk, oke, saya mau bikin ini, saya punya jualan, saya ada kue A, kue B, kue C, kue D gitu. Saya jualan, simple aja gitu. Terus harganya sekian. Bahkan kalau Anda mau naruh diskon pun boleh-boleh aja, terus sebagai marketing gimmick can be there.
Kemudian when you share, ini bentuknya kemudian bisa jadi link ya. Nah, link ini bisa di-share pada customer Anda. As simple as that. Customer Anda tidak perlu install apa-apa, tinggal perlu klik, buka di browsernya, otomatis akan di-direct ke online katalognya ini, gitu. Nah, as we say here, tidak perlu verifikasi bank, gitu, gratis, nggak ada biaya langganan. Tuh. Oke, next slide. Nah, hasilnya apa sih yang kita harapkan dari sini? Hasilnya adalah tidak ada friksi atau tidak ada halangan bagi pelanggan Anda untuk beli. Jadi milihnya gampang, melihat produknya gampang, milihnya gampang, bayarnya juga gampang. Jadi kita terutama lebih lanjut kita akan bekerja sama dengan partner terutama logistik for example gitu untuk makin mendekatkan produk Anda ini ke klien gitu. Makin cepat produk Anda ini closing deal, bayar, Anda bisa antar klien. Berarti vitamin C-nya dapat nih. Vitamin C-nya makin dapat terus-terusan gitu. Jadi itu ya apa yang mungkin bisa, saya nggak banyak sih, saya cuma share itu aja. Sore hari ini mungkin lebih banyak nanti akan dibahas di Q&A tentang fitur terbaru dari Instapay ini. Nanti mungkin dari Nabelia bisa show ya sedikit ya cara kerjanya didemokan sedikit ya gitu ya. Boleh Pak, siap. Oke. Thank you so much Pak, udah dijelasin. Nah, tadi kan udah lihat kan bahwa bisnis itu kalau udah nggak online pasti akan ketinggalan, obviously. Nah, makanya untuk maju dan bisa menjual suatu, I don't know how to say it, sorry, I'm just a bit nervous, but ternyata bisnis itu gampang banget kalau kita mau udah mulai melakukan belajar atau menggunakan platform online. So, catalog ini bisa jadi salah satu opportunity. Kenapa? Karena simple. Dalam pembayaran ada dalam satu tempat, so everything will be easier gitu ya Pak ya intinya ya. Betul. Oke, sekarang ini udah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya partisipan. Oke, mungkin aku mulai dari Alif.m Jakarta. Izin tanya nih Pak Valerino, seberapa efektifnya kita dalam memanfaatkan online katalog ini dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan bisnis kakak? Lalu bagaimana cara kita untuk memulai memanfaatkan online katalog ini di tengah kita bingung apa yang harus kita lakukan dan minimnya modal utamanya. Nah, bagi para pelaku usaha yang baru saja merintis gitu sih Pak. Thank you. Oke, ini saya hope saya nggak miss anything tadi beberapa poin dalam pertanyaan ini. Jadi untuk memulai very simple. Kalau kita ngomong soal modal ya, itu jadi ya minimal harus ada HP, I guess, gitu kan. I think what you need to do, you need to visualize your product well, gitu. Jadi gimana? Ambil foto yang bagus itu produknya supaya menarik. Itu satu, ya. Kemudian pricing-nya juga yang make sense tentunya ya. Pricing make sense supaya kalau terlalu murah ntar dikira scam, kalau terlalu mahal, of course orang nggak akan interested. Nah, kalau Anda pakai Instapay, aplikasinya download nggak berbiaya sama sekali, nggak ada langganan dan sama sekali. Itu bisa Anda bisa create katalog, upload fotonya, kasih nama produknya ya. Tadi sempat di-show sedikit, misalnya kita berjualan apa tuh? Keripik singkong tadi ya, rela gitu. Bisa pricing ada di sana dan sebagainya. Dari situ kemudian Anda tinggal kalau biasanya kita sudah kontak-kontakan dengan customer, cara yang kita sudah pakai mungkin yang sudah familiar banyak sekali. Contohnya dari Instagram and so on. Itu kita bisa dapat kontak dari mereka. Nah, ini bisa kita share ke mereka link ini. Jadi kalau Anda lihat tuh catalogs.instapay.id/something, itu easily shareable. Itu satu link bisa di-share ribuan kali ke siapapun gitu. Itu akan menjadi order masing-masing nanti gitu. Jadi I don't know, maybe should we do demo right now? Maybe? Definitely Pak. Maybe I can explain it just a little bit. Oke, ini jadi adalah salah satu inovasi terbaru dari Instapay. Instapay itu nggak cuma menerima pembayaran melalui online invoicing, tapi kita punya juga produk terbaru itu Instapay Katalog. Nah, keunikan dari Instapay Katalog ini tuh apa? Jadi mungkin aku demoin dulu sekarang ya. Oke, mungkin bisa diklik nyamel keranjang, masukinlah produknya.
Nanti Saya yang mau beli nih, gitu. saya mau beli nih, Pak. Nah, Lanjut. terus tambah lagi dong yang lain dong. Oh, Sistemnya tambah lagi apa? yang lain. Oke, Pak. Yang hijau 2 gitu. Ya, Oke. oke, lanjut ke keranjang. Nah, di Nah, sini ini udah ada nih. Boleh Pak dilanjutin, Pak? ya, ini summary dari apa yang kita mau beli ya, gitu Ya, ya. betul. Lalu ini informasi kita, nomor telepon gitu ya. Nggak usah nomor telepon beneran, kecuali Amelia mau ditelepon ya. Nggak apa-apa juga, gitu. Masih single kan? Nah, lalu ya alamat pengiriman bisa dimasukkan. Nah, ini. Jadi nanti keunikannya itu kita bisa juga dalam satu tempat cek ongkir kan, dan kedepannya juga nanti ada delivery option yang lain yang masuk ke dalam Instapay katalog. Nah, perbedaannya Instapay katalog ini dengan katalog atau misalnya contoh e-commerce lainnya. Pertama, mereka tidak perlu punya aplikasi dari segi customer. Jadi tinggal dikirim aja, oh di WhatsApp, mau masukin ditaruh online store Instagram. Jadi tinggal mereka klik melalui link dan tanpa harus download aplikasinya, which is a good thing and it's a very unique selling point dari Instapay katalog ini. So, ya. Yeah. Nah, ini klik beli, ini akan diarahkan ke pembayaran. Ya. Ya. By the way, ini adalah UI dan UX yang akan dialami oleh atau akan dilihat oleh pembeli ya. Ya, betul. Contohnya kita sekarang mau lihat, let's say bayar pakai Kris gitu. Kita klik Kris, there you go. Jadi tokonya Pak Irwanto tadi jualan, tagihannya sekian 67.976, kita easily langsung bayar aja gitu. Nah, ini close the deal, udah selesai. Harapannya meningkatkan pembelian Anda karena makin mudah ya. Ya, betul sekali, Pak. Lebih efisien, journey-nya juga lebih simple. Nah, mungkin boleh, Pak, aku ada satu pertanyaan lagi nih dari partisipan kita. Izin tanya, Pak, dari penjelasan Bapak mengenai keunggulan dari online katalog ini, tentunya memunculkan berbagai challenge, contohnya dalam aspek security. Bagaimana Instapay melihat permasalahan tersebut, Pak? Oke, good question. Ya, security tentunya cyber security in this case ya, tentunya menjadi salah satu aspek yang mendasar untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa sistem pembayaran. Jadi kami itu berinduk atau under authority Bank Indonesia. Kemudian kita juga sebagai penyelenggara sistem elektronik, kita harus terdaftar dan melalui proses yang sudah ditentukan oleh Kemenkominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE. Nah, di dalam perusahaan sendiri juga terdapat beberapa proses audit. Jadi ada audit namanya ISO 27001. Itu adalah mengenai information system management. Jadi bagaimana kami manage informasi, nggak hanya apa ya, informasi transaksi saja, actually, tapi termasuk informasi bagaimana proses hiring kita, bagaimana saat karyawan ini keluar dan sebagainya. Karena banyak juga kejadian information breach itu bukan dari hacker di luar, tapi justru dari orang dalam. Gitu. Nah, kemudian dari sistem kami juga kita juga melakukan annual atau tahunan ya, audit tahunan yang kita sebut PCI DSS. Ini singkatannya adalah Payment Card Industry Data Security Standard. Ini cukup ketat gitu semuanya, di mana kami harus memastikan bahwa kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dalam sertifikasi tersebut emang kami lakukan begitu. Nah, selain itu dalam operasional kami, tim operation dan sebagainya itu berdasarkan SOP dan tadi kriteria yang ditentukan oleh sertifikasi tadi, itu sudah ada akses, kemudian record, log gitu atas siapa yang bisa mengakses certain information gitu. Jadi kalau dibilang apakah semua ini akan 100% aman? To be honest,
anything can be breached gitu. Jadi nggak mungkin tidak ada peluang sama sekali. Tapi we do our best sesuai industri best practice untuk melakukan pelindungan terhadap data, baik itu data customer, data transaksi, dan juga data merchant kami gitu. Ya, harapannya itu membantu. Oke, Pak. Menjawab. Thank you so much. It's very informative and useful. Aku langsung aja ya, announce the winner for the best question related to InstaPay knowledge will be, gak ada drum roll ya Pak, will be alif.m Jakarta _citizen. Congratulations. Congratulations. Selamat, kamu dapat produk QFit dan juga saldo OVO dari InstaPay dan MC Payment. Banyak vitamin tuh ya. Banyak tuh Pak. Dan sedih lagi karena InstaPay itu punya giveaway lainnya di Instagram kita. So stay tune, follow our Instagram di instapay.id dan juga jangan lupa follow YouFit di YouFit_ID karena mereka juga pasti banyak banget promotional dan interesting content di dalam Instagramnya. Oke, tadi penjelasan dari Pak Fale udah jelas ya kalau online katalog itu adalah solusi untuk bisnis yang mudah dan lebih efisien. So, kalau kalian mau cobain boleh banget karena itu free, gratis, bisa langsung download aja aplikasi InstaPay di App Store ataupun di Android. So, nanti aku mau ini sih, mau announce IG Story winner ya, yang tadi udah banyak nih notifnya masuk. 1 second. Oke, best IG Story will be given to pipit.pitriani09 dan biasi.surabaya. Congratulations, selamat. Thank you guys. Okay. I guess thank you so much for joining our webinar session InstaPay X YouFit. Semoga ilmu yang diberikan tadi bermanfaat ya, dan jangan lupa nanti akan ada lagi giveaway lainnya di Instagram InstaPay dan juga di YouFit. So thank you so much guys for your time. I'll see you next time. Thank you Pak Fale. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much semuanya. Thank you. Take care. Thank you so much, Mas Nino, Nabel, dan teman-teman hari ini. Bye. Thank you Rachel. Bye-bye. Recording stopped.